Cek, cek, cek. Cek, cek, satu, dua, cek, cek. Cek, cek, satu, dua, oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana yang di rumah? Masih bersuka cita ya, tetap bersuka cita, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kak Vina, shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Puji Tuhan. Ada siapa lagi ya di situ? Bu Tini, shalom, selamat pagi Bu. Lambaikan tangannya, shalom. Oke. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena-Mu kami bisa ada sampai hari ini Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pimpin dan sertai kami Tuhan Yesus. Baik kami yang ada di rumah maupun yang ada dalam gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dalam beribadah Tuhan. Dan ampuni segala dosa yang kami perbuat Tuhan. Sebab oleh karena-Mu Tuhan, Kau merayakan kami untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia layak kami tinggikan. Kami mau bermazmur bernyanyi bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji bersama Tuhan. Kami mau bermazmur memuji nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Serata buatku
bagimu Yesus, dan kita pujikan Dia, wilayah Tuhan dunia, oh setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena katakan dan hatiku bersuka. Mari berpatu bagi nama Yesus. Oh, haleluya. Kami bagi nama Yesus, nama yang kami sembah. Kami tinggikan namamu, hanya nama yang layak kami sembah. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Amin. Hanya Engkau lah Yesus. Kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Kami siap memuji namamu Tuhan dengan lebih lagi bersukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bila kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, saudara. Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh, haleluya. Suara Nabi,
pujikan kenakanlah, kanlah sarana diri. Biar Tuhan bersatu, bersatu di berang tertinggi bersiap. Jangan lelah, Yesus melindungi kita. Dalam kuasa Roh Kudus, api kemuliaan, kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, limpahkan pada dunia, bahwa mereka Tuhan sekalian katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja Tuhan, api kemuliaannya tercurah dari surga, limpahkan pada dunia, bahwa Yesus dan kita katakan Tuhan Raja segala Raja, haleluya, segala Raja, haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan padamu. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu Tuhan bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu Tuhan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, kami mengasihimu Tuhan, kami mau melayanimu. Hanya Kau Yesus layak kami sembah, mari sembah Dia. Oh haleluya, biarlah kami kan tetap setia padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang layak kami sembah. Biarlah kami dapat melayanimu Tuhan, mengasihimu Tuhan seumur hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau setia Tuhan untuk melayanimu Tuhan sampai kami menerima mahkota kehidupan kami. Oh haleluya, saya minta dan kasih Puriris untuk berdoa. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Kami memuji menyembah Engkau, dan terlebih lagi Tuhan kami mau melayani Engkau dengan segenap hati kami. Ajar kami Tuhan jemaat-Mu di Gereja Elim Tabernakel ini, bagaimana kami harus melayani Engkau dengan segenap hati. Oh haleluya, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Oh kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikannya menjadi saluran berkat dari Engkau untuk kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Persiapkan hati kami jemaat-Mu yang di dalam gereja maupun yang di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Allah, jamahan Bapa yang ada di surga ada di setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita siap memuji nama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami persilakan. Haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Saya senang kalau mengajak saudara berinteraksi yang di rumah, yang mengikuti ibadah live lewat Zoom meeting gereja. Silakan lambaikan tangan. Shalom, puji Tuhan, ayo lambaikan tangan. Oke, puji Tuhan ya, senang sekali kita bisa berkumpul bersama pagi ini dalam ibadah onsite dan online. Saudara yang belum kebagian ibadah onsite di gereja, cepat-cepat daftar ya. Cepat-cepat daftar supaya minggu depan saudara berkesempatan untuk hadir di gereja. Amin. Masa enggak pengen datang ke gereja ya kan? Enak di rumah Pak, ibadah sambil ngopi. Nah, enggak ada yang tahu ya. Enak di rumah Pak, ibadah sambil ya. Nanti kosong tempenya saudara ya. Tapi saudara, kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara onsite, saya mengajak saudara semua, seluruh jemaat Tuhan Gereja Elim Tabernakel Kemenangan Iman, hadirlah. Kalau saudara diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, silakan cepat-cepat mendaftar di ibadah onsite berikutnya. Baik, Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita tidak panjang, saya langsung saja. Tema kita pagi ini jelas sudah ada di layar saudara,
layakkah aku melayani Tuhan? Ya. Layakkah aku melayani Tuhan? Dari judul ini saudara sudah bisa menebak kira-kira apa yang hendak saya sampaikan pagi ini. Tentu firman Tuhan pada pagi ini akan berbicara khusus tentang melayani Tuhan. Tadi sebelum firman Tuhan kita sudah mendengar pujian, kita sama-sama menyanyi, melayani, mengasihimu. Terus? Iya, seumur hidupku. Nah, siapa yang rindu untuk melayani dan mengiring Tuhan seumur hidup kita? Amin. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini. Tidak ada satu hal yang lebih indah di dunia ini selain kita bisa berkesempatan, dilayakkan untuk melayani Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab kita di Injil Lukas pasal 7. Kitab Injil Lukas pasal 7. Ya. Injil Lukas pasal 7 ya. Ayat 36 sampai 50. Saya harus baca penuh supaya saudara tidak terputus pemahamannya ya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi aku masuk. Sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama-sama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara baca bagian ayat firman Tuhan ini adalah peristiwa menjelang Yesus ya mati ya saudaraku ya.
Yesus tiba di daerah Galilea, ya. Kalau saudara baca tentang perempuan yang mengurapi kaki Yesus itu ada banyak cerita ya. Di Injil Markus juga ada, di Yohanes juga ada, ya. Di Matius juga ada, ya. Tetapi menarik di sini Rasul Lukas, ya. Lukas mengangkat kisah tentang seorang perempuan berdosa. Suatu hari Yesus diundang makan di rumah seorang Farisi yang bernama siapa? Simon. Namanya jelas ini, Simon. Atau dalam bahasa Yunani Simeon, ya. Simon, ya. Dia diundang ke sana untuk makan. Yesus sebagai tamu kehormatan. Sementara Yesus bercakap-cakap dengan tuan rumah, dengan murid-muridnya, tiba-tiba masuklah seorang perempuan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas satu persatu bagaimana kita belajar melayani Tuhan, kita ambil teladan yang diberikan oleh perempuan berdosa ini. Ya, kita ini diciptakan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Sejak semula Allah menciptakan manusia untuk melayani Dia. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 5, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya teliti saudara, kata mengusahakan itu dari kata Ibrani abad, artinya to work and to serve, bekerja dan melayani. Jadi sejak semula manusia menciptakan manusia Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, Allah sudah punya rencana bahwa manusia itu diciptakan untuk melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Dari kata abad ini perkembangannya akhirnya menjadi aboda. Kata aboda itu artinya beribadah dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau ada orang Kristen, ya, orang percaya yang sudah ditebus, diselamatkan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau hadir dalam pertemuan ibadah, tidak mau memberi hidupnya, memberi dirinya untuk melayani Tuhan, saudara, berarti dia sudah melenceng dari rencana Allah. Berarti dia sudah menyimpang dari apa yang Tuhan rencanakan. Bukankah nanti suatu hari kelak di dalam kerajaan Allah, ya kerajaan surga, kita pun di sana ngapain saudara? Melayani Allah. Memang manusia diciptakan untuk melayani Allah. Loh Pak, melayani itu kan enggak cuma di gereja. Ya betul, melayani itu bisa berarti luas. Saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, mengabdi kepada tuanmu, perusahaanmu, kantormu, engkau bekerja dengan maksimal, menjadi karyawan yang punya dedikasi, tanggung jawab, dipercaya, setia, loyal. Itu juga pelayanan kita, betul? Itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Tetapi saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, bagian dari satu gereja lokal, kita dipanggil untuk melayani. Katakan amin. Makanya di gereja kita, saya memberi keluasan, kebebasan untuk jemaat, siapapun, untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Karena inilah kita dipanggil. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Kudus itu sudah merencanakan manusia diciptakan untuk melayani Dia. Tetapi dosa masuk, sehingga orientasi manusia yang tadinya harus melayani Allah, mengabdi kepada Allah, aboda kepada Tuhan, abad kepada Allah, itu jadi apa? Melenceng. Manusia tidak lagi melayani Tuhan, tapi melayani hawa nafsunya, keinginannya. Diputar balik 180 derajat. Allah itu Maha Kudus. Semua kita ini sudah berdosa, betul? Kita ini nggak layak untuk melayani Tuhan, karena semua kita adalah manusia yang berdosa. Dalam zaman Israel, saudara, hanya satu suku yang dikhususkan untuk melayani, yaitu suku Lewi dari 12 suku Israel. Dan suku ini
tidak boleh memegang pedang, tidak boleh berperang, tidak boleh menumpahkan darah, dan tidak boleh menajiskan diri. Sehari-hari mereka harus hidup dalam ketetapan Allah, Taurat. Jangan pada waktu hari Sabat mereka menguduskan diri. Oh Tuhan, kuduskan aku mau melayani Engkau. Di luar hari Sabat, tidak hidup dalam kemudian, tidak boleh. Mereka harus tetap hidup dalam kesucian yang Allah tetapkan, sesuai dengan Taurat Musa. Nah kita sekarang ini, posisi kita ini sebenarnya sama seperti perempuan ini. Perempuan ini punya reputasi yang buruk. Di Galilea semua orang kenal siapa wanita ini. Wanita ini terkenal karena dia berdosa. Sebutan perempuan berdosa itu mengacu kepada apa? Profesi dia. Alkitab mencatat ya tradisi Yahudi, ya di kitab Perjanjian Baru, kalau perempuan berdosa itu identik dengan apa? Perempuan sundal. Perempuan yang melacurkan dirinya. Saudara, hidup dalam persundalan, ya, melakukan hal yang tidak pantas dan dicemooh oleh masyarakat. Jadi perempuan ini tidak punya reputasi yang baik. Dosa itu juga membuat reputasi kita itu tidak baik, betul? Dosa itu membuat kita tidak kehilangan identitas. Citra diri Allah itu jadi rusak. Jadi kalau kita ngomong siapa yang pantas melayani Tuhan, tidak ada yang pantas, termasuk saya pun. Saya ada di sini bisa membagikan firman Tuhan itu bukan karena saya pantas. Amin? Bukan. Tetapi karena Allah menunjukkan anugerahnya kepada kita. Amin? Kita ini seperti orang yang berhutang tadi. Ada yang berhutang 500 dinar, ada yang berhutang 50. Mana yang lebih besar? Dua-duanya tidak bisa bayar hutang, kata Tuhan Yesus. Akhirnya orang yang melepas uang itu, ya wes, tak gratis no, saya putihkan, saya anggap lunas hutang-hutangmu. Senangi minta ampun, betul? Ya kan? Ya kan? Senangi minta ampun. Tapi dari dua orang ini mana yang lebih berbahagia? Yang hutang 500 dinar atau yang 50 dinar? Tentu anak kecil saja tahu, ya yang 500 dinar Pak, karena jumlahnya lebih gede. Dan saya percaya orang yang punya hutang 500 dinar, yang merasa dia hutangnya banyak, itu dia pasti akan berbuat kasih kepada siapa? Pelepas uang itu lebih daripada yang hutang 50. Dosa itu adalah hutang, saudara. Dosa itu adalah hutang. Jadi tidak ada yang pantas. Saya baca di Roma, saudara bisa baca di rumah nanti. Semua orang telah berbuat dosa, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Semua telah menyeleweng, ya kan? Orang berdosa, kita ini, posisi kita ini belum benar, tetapi dianggap benar oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Itulah artinya dibenarkan oleh iman. Jadi kita ini belum benar, tapi dianggap benar oleh Bapa di surga oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini dibenarkan karena iman. Dan kita ini adalah orang berdosa yang telah dibenarkan. Roma 6:18, kita disebut hamba-hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang identitas, inilah identitas kita. Kalau ada yang tanya, siapa sampean niku kok bisa melayani Tuhan? Emang sampean layak? Ya sebenarnya sih tidak layak, tetapi karena pengorbanan Kristus, aku dilayakkan, aku dibenarkan. Jadi jangan lagi saudara melihat dirimu itu seperti orang yang belum dibenarkan, orang yang diselamatkan. Ayo, main. Jangan Pak Gembala, saya masih belum layak. Loh, lah terus Yesus mati di kayu salib buat kita itu buat apa? Jangan saya masih tidak pantas. Loh, terus
arti pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu? Saudara pengikut Yesus? Iya. Saudara pengikut Yesus? Iya. Tapi kalau saudara masih melihat dirimu, engkau melihat dirimu sebagaimana orang-orang yang belum diselamatkan, berarti saudara masih merendahkan korban Kristus. Jadi pagi ini saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 poin ya yang bisa kita pelajari dari perempuan berdosa ini. Yang pertama, siapakah kita? Siapa perempuan ini? Makanya ketika dia datang, orang Farisi ini dalam hati mikir, kalau dia nabi, dia tentu tahu siapa wanita ini. Kok beraninya memegang kaki Yesus? Yesus itu orang kudus, ya kan? Kenapa Yesus membiarkan perempuan ini? Saudara, tapi perempuan ini tetap saja melakukan. Dia tidak peduli apa kata orang, dia tidak peduli apa yang diucapkan orang. Ya mungkin orang yang ada di ruangan itu pasti juga akan bisik-bisik, ya kan? Dia tidak peduli. Dia tetap melakukan pelayanannya. Amin. Karena dia tahu dia datang kepada juru selamat. Amin. Juru selamat Yesus Kristus Tuhan tidak akan pernah menolak orang yang berdosa. Bahkan dia disebut sebagai sahabat orang berdosa. Dia fokusnya kepada Yesus. Dia tidak fokus kepada orang yang ada di ruangan itu. Dia fokusnya kepada Yesus. Sekalipun saya ini reputasi saya buruk, masa lalu saya kelam, saya dulu adalah pendosa, tetapi kalau saya datang kepada juru selamat, saya dilayakkan. Saya dapat pengampunan, saya dapat belas kasihan, saya dapat kemurahan dari hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika saudara melayani Tuhan, jangan pandang yang lain, pandanglah juru selamat. Amen. Ya. Apa motivasi perempuan ini? Banyak orang melayani Tuhan di luar sana ya, di sini nggak ada ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Kok gak enak ngono Pak? Di sini nggak ada, mudah-mudahan gitu ya. Ya saya imani di sini nggak ada. Ya. Banyak orang melayani Tuhan itu hanya kejar popularitas supaya terkenal. Saya habis melayani di gereja sana, saya habis pelayanan ke luar pulau, ke luar negeri, ke luar angkasa gitu kan. Ya, bangga nih minta ampun gitu ya. Saya ada di YouTube ya, lihat YouTube channel saya gitu kan. Jangan lupa ya, like and subscribe gitu ya kan. Maka pundi-pundi rupiah itu akan datang, kelinding gitu saudara. Ya saudara, popularitas ya. Kita tidak sedang menilai atau menghakimi, tetapi ini menjadi refleksi kita. Jangan kita melayani karena pengen dikenal, karena pengen dihormati, popularitas, atau cari pujian. Hebat ya kamu pelayananmu, khotbahnya bagus, main musiknya luar biasa, waduh suaramu merdu mendayu-dayu, gitu kan. Jangan cari pujian. Jangan juga kita melayani karena supaya ada kebanggaan diri, ada pride, kesombongan. Jangan pula kita melayani hanya untuk cari penghidupan yang layak, materi yang dicari. Dapat TK berapa, Bro? Dapat UBS, upahmu besar di sorga. Ya, saudara, jangan ya kita melayani Tuhan karena kita tahu bahwa kita ini sebenarnya layak. Oke, jangan salah fokus. Fokuslah melayani Tuhan, melayani Allah secara pribadi dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, karena itulah yang akan merubah hidup saudara. Ada banyak orang sudah sibuk melayani tetapi dia tidak mengalami perjumpaan pribadi, akhirnya pelayanannya kering. Dia tidak dapat berkat dari pelayanan dia sendiri. Hidupnya tidak diubahkan. Berarti dia tidak sungguh-sungguh melayani Allah secara pribadi. Yang dia lakukan hanya melayani pekerjaan Tuhan. Ini banyak seperti itu saudara.
Tapi wanita ini enggak. Dia fokusnya kepada Yesus. Bagaimana dia melayani? Dia melayani dengan kerendahan hati dan penuh ketulusan hati. Buktinya, dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Dia bungkuk setengah glosor, saudara. Karena Yesus posisinya juga miring begini ya, saudara. Orang jangan bayangkan Yesus makan seperti kita di meja gitu, ada kursi. Enggak, saudara. Posisinya miring begini. Jadi ya, Yesus posisinya miring begini, saudara. Karena seperti itulah tradisinya. Nah, perempuan ini pasti setengah jongkok dan juga agak ya tiarap sedikit, membungkukkan badannya. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, air mata ketulusan hati, kehancuran hati. Ya, menyekanya dengan rambutnya. Rambut bagi seorang wanita itu sebuah mahkota, kebanggaan, betul? Ya kan? Makanya biaya perawatan rambut wanita itu mahal. Ya, sing dikeriting, sing di apa no gitu kan. Mahal, saudara. Apalagi yang diwarna-warna itu, saya tanya di tempat saya potong rambut, berapa jam itu? Itu bisa sampai 3-4 jam, Pak. Soalnya pigmennya dimatikan dulu. Piro? Ya paling murah 300.000, Pak. Semedi wilayah. Mahal, saudara. Ya, itu menunjukkan kerendahan hati. Jadi kalau kita melayani Tuhan, layani Tuhan dengan kerendahan hati, tulus. Ada kasih, penghormatan, pengorbanan. Ini yang berat. Dia mencium kaki Yesus, meminyakinya dengan minyak wangi, minyak yang mahal, minyak narwastu. Ini investasi dia, celengannya dia hancurkan botol pualam itu, dia tuangkan isinya di kaki Yesus. Ruangan itu pun harum semerbak. Itu bukti kasih, penghormatan, dan pengorbanan. Kita bandingkan yuk cepat ya. Kerendahan hati versus kesombongan. Ketulusan cari keuntungan. Kasih keterpaksaan. Jadi kalau saudara melayani, kok aku lagi sibuk kemarin saya habis ini, sekarang saya lagi. Mbak Asifah itu apa sih? Saya kok piket bolak-balik gitu. Saya kalau ya saudara, namanya tubuh Kristus ya, melayani itu sebuah kehormatan, kesukaan, jangan keterpaksaan. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara melalui hambanya, melalui gembala, melalui koordinator atau ketua departemen, ayo kita kerjakan. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Penghormatan, sungguh-sungguh, jangan gak serius. Pengorbanan, jangan hitung-hitungan. Simon orang Farisi, dia melayani Tuhan dengan caranya. Dia menyiapkan jamuan makan yang enak untuk Yesus dan murid-muridnya. Dia undang tamu-tamu terhormat yang diundang dari kalangan tertentu. Tapi hatinya penuh dengan iri hati. Kenapa Yesus kok memperhatikan perempuan ini? Kok gak memperhatikan saya yang mengundang dia makan? Saudara, jangan melayani dengan cara saudara. Melayanilah dengan cara yang Tuhan mau. Amin. Dan saudara, apa yang diterima perempuan ini? Tuhan yang katakan, pulang. Kau yang berjalan kaki, pulang bawa sepeda motor. Yang naik sepeda motor, pulang bawa mobil. Yang rumahnya 1, bulan depan kamu tambah rumah 1 lagi. Yesus gak janjikan apa-apa. Yesus tahu apa yang dibutuhkan wanita ini. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Luar biasa, saudara. Yesus menjawab apa yang menjadi kebutuhan perempuan ini. Sekalipun perempuan ini tidak ngomong sama Yesus,
Yesus ampuni saya, dosa saya banyak. Perempuan ini tidak ngomong begitu. Tapi Yesus tahu apa yang ada di hati wanita ini, betul? Yesus tahu apa yang jadi kebutuhan perempuan ini. Reputasinya jatuh karena profesinya sebagai perempuan Sunda. Dia merasa tidak layak, dia najis. Ya kan? Orang melihat dia memandang sebelah mata, ngeremeh, no. Siapa kamu ini? Tapi perempuan ini akhirnya mendapatkan apa yang dia butuhkan saat itu. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Amin. Amin. Ya. Kalau saudara melayani dengan Tuhan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar, pasti ada upah yang tersedia buat kita. Amin. Jangan berharap upah materi dulu, tapi berkat rohani ini loh. Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Kata selamat itu sebenarnya irene. Irene itu artinya damai. Pergilah dengan tenang. Pergilah dengan damai. Kalau dia datang dengan penuh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dia pulang dengan damai sejahtera dari Allah. Amin. Saudara, apa sih yang bisa menggantikan damai sejahtera dari Tuhan? Uang yang banyak tidak bisa memberikan damai sejahtera. Betul? Ketenaran, popularitas tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Makanya Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, aku memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Amin. Jangan saudara terkecoh ya. Kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Amin. Tanpa saudara mungkin ngomong, bantu doa sana sini, ya kan? Tanpa saudara ngomong siapapun, tapi sudah lakukan dengan tulus, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Ini loh saudara, upah yang dia terima yang pertama adalah keselamatan. Hidupnya dibenarkan, yang tadinya melenceng jadi benar. Saya yakin ketika perempuan ini setelah keluar dari ruangan itu, dia bukan lagi seorang perempuan berdosa. Dia mulai hidupnya genah, noto hidupnya. Karena dia tahu dia adalah orang yang berhutang banyak sama Tuhan. Tapi dia diampuni. Saudara, mari pagi hari ini lewat firman Tuhan yang pendek ini, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tantangan memang selalu ada. Tapi jangan pernah kau sesali. Mengikuti Yesus, melayani Yesus, itulah yang terbaik. Amin. Kenapa kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan dengan harta kita? Layani Tuhan dengan tadi apa? Ada 4 tadi. Kerendahan hati, ketulusan, kasih, penghormatan, dan pengorbanan. Oke, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Saya ajak kita menyanyi lagu seperti wanita. Amin. Awas. Kita nyanyi 1 kali, terus kita berdoa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, engkau baik, baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang ada di rumah mengikuti ibadah ini, Tuhan hadir di dalam rumah tanggamu. Dia ada di dekat sampingmu. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Mari kita memiliki kerinduan yang besar untuk membalas kasih Tuhan.
melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku rasakan mahkota kehidupanku. Tetap setia ku melayanimu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak semua kita untuk melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah memenuhi panggilan Allah dalam hidupmu, engkau sudah terlibat aktif dalam pekerjaan Tuhan, engkau sudah melayani Tuhan dimanapun Tuhan utus saudara. Mari kita kembali bercermin, siapakah kita? Kita sebenarnya tidak layak untuk melayani Tuhan karena kita adalah pendosa. Keberadaan kita sama seperti perempuan berdosa ini. Kita hidup sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup hanya untuk memuaskan daging kita. Dan ketika engkau sudah di dalam Yesus, jangan engkau juga memuaskan dagingmu sementara saudara melayani Tuhan, karena Tuhan tidak akan berkenan dengan pelayanan kita. Mari kita belajar dari perempuan ini. Dia melayani Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dia melayani Tuhan dengan ketulusan hatinya. Dia melayani Tuhan dengan kasih yang besar. Dia menghormati Allah yang dia layani. Dia serius, tidak main-main. Dan dia mau berkorban. Minyak wangi itu adalah investasinya, tabungan masa depannya. Botol itu dihancurkan sebagai bukti cintanya kepada Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, izinkan Roh Kudus menjamah hatimu pagi ini. Bapa, hambamu berdoa untuk seluruh kami, siapapun kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kami mau memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami diciptakan untuk melayani Engkau, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami sebelumnya. Kami mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kami mau melakukan itu dengan cara yang benar, seperti yang Tuhan sudah berikan melalui perempuan berdosa ini. Oh Tuhan, anugerah-Mu mampu mengangkat setiap kami. Jangan satupun di antara kami yang merasa tidak layak melayani Tuhan, karena Engkau sudah melayakkan kami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan jangan seorang pun yang memegahkan diri kalau kami bisa dipakai Tuhan, itu semua adalah karena anugerah-Mu. Tugas kami adalah menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan. Tugas kami adalah menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan di dunia ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya setiap kami sudah dilawat oleh kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu itu memerdekakan setiap kami. Di tempat di mana kami Tuhan tempatkan, di dalam pekerjaan, studi, usaha yang Tuhan percayakan, itu adalah bagian pelayanan kami kepada Engkau. Kami juga akan melakukan dengan setia. Kami akan sungguh-sungguh serius, dan kami mau menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan dengarkan warta jemaat. Puji Tuhan. Warta gereja pagi hari ini, saudara yang di rumah bisa lihat di screen. Yang pertama, hari Minggu sore, nanti sore ada sekolah Minggu ceria online bersama dengan Superbook, pelajaran terakhir hari ini.
yaitu Cornelius dan Petrus. Yang kedua jam 5 sore, yaitu tadi saudara. Yang kedua hari Rabu diadakan doa malam pukul 7:30. Yang ketiga hari Kamis Youth Victory mengundang saudara yang muda untuk beribadah dalam Youth Fellowship. Yang keempat hari Jumat ada latihan musik. Kemudian komsel saudara dimulai minggu ini. Jadi saudara yang sudah ikut komsel, kapan harinya nanti dihubungi sendiri oleh ketua komselnya masing-masing. Kemudian yang terakhir ibadah hari Minggu tanggal 28 Februari. Pemimpin pujiannya Saudari Mutiara, singernya Saudari Siska, firman Tuhan sampaikan oleh Bapak Gembala. Pukul 9 online dan onsite. Jadi saudara yang onsite, yang belum onsite, saudara bisa segera mendaftar ke Ibu Suli. Saudara bisa japri, nanti langsung hari Jumat daftar registrasinya dikeluarkan. Itu saja saudara yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji Haleluya, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur pagi hari ini buat penyertaan-Mu Bapak atas ibadah raya pagi hari ini. Baik kami ada di gereja maupun ada di rumah. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Tuhan sudah pimpin sertai, Tuhan sudah berikan sukacita, Tuhan sudah berikan kekuatan yang baru atas jiwa kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu mengubah hati kami untuk kami melayani Engkau lebih lagi. Sekalipun kami ini sebenarnya adalah orang yang tidak layak, tetapi karena pengorbanan Kristus, Engkau melayakkan kami Bapa untuk melayani Engkau. Sebab itu biarlah kami melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih, kami bersyukur buat segala berkat yang Tuhan sudah beri atas kami pagi hari ini lewat ibadah raya. Kami mengucap syukur berkat-Mu atas kota kami Surabaya. Terima kasih, kami bersyukur Surabaya sudah lebih baik lagi dalam kesehatan atas masyarakat Surabaya. Kami berdoa Tuhan semakin lebih baik lagi. Kami berdoa masyarakat semakin sadar untuk menjaga kesehatan dengan baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan memulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas warga Perintis 2, datang Perintis sekitar gereja Tuhan memberkati, damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Radiasi kuasa Allah, radiasi kasih Allah memancar atas setiap penduduk di Perintis 2 dan sekitarnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan sebentar umat-Mu, anak-anak-Mu akan pulang ke rumah masing-masing, atau kami melanjutkan dengan aktivitas kami hari ini. Biarlah Engkau mencurahkan damai sejahtera-Mu dari sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa yang mengasihi kita, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa mempersatukan kita satu sama lain. Penyertaan, penghiburan bersama Allah Roh Kudus memimpin langkah hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tangga pernikahanmu, diberkatilah studi karirmu dan masa depanmu. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, mic-nya dinyalakan ya. Mic-nya dinyalakan. Shalom yang di rumah, puji Tuhan. Saudara tetap bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja ya. Silakan ya. Yang di gereja juga bisa melalui amplop yang sudah disediakan. Kita ketemu lagi, foto dulu. Sudah difoto? Kita foto dulu ya saudara. Nyalakan open kamera. Open kamera. Ya. Ya. Foto dulu. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Bu Nini, Pak Erwin, ya. Tuhan memberkati Kak Vina, Bu Tini, ya. Ada Bu Suli ya. Bu Supia, Tuhan berkati Mbak Maria. Oke, Tuhan berkati semua saudara. Sehat selalu ya. Oke, puji Tuhan. Shalom.